Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Anda semua ya. Kita akan membahas tentang ternak perah lagi ya, sharing tentang kesejahteraan. Mereka perlu sejahtera dan bagaimana perilakunya ternak perah yang kita pelihara ya, terutama di peternakan yang modern ya. Kita berharap nanti ke depan kita mempunyai suatu peternakan modern tentunya ya, terutama di ternak perah ya, apapun mau sapi perah, kambing perah, atau bahkan kerbau perah boleh saja. Nah, kesejahteraan ternak perah menjadi aspek penting dalam peternakan modern yang berorientasi pada produktivitas, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi kalau kita memahami perilaku alami ternak ternak kita ya, tentunya yang kita pelihara akan membantu menciptakan sistem pemeliharaan yang etis dan efisien tentunya ya, dan juga akan mendukung keseimbangan antara kebutuhan fisiologis dan psikologis ternak yang kita pelihara. Nah, ini akan berdampak langsung pada kualitas susu yang dihasilkan ya, kemudian kesehatan ternak dan kelangsungan usaha peternakan yang kita jalani ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana konsep kesejahteraan ternak perah ya menurut standar internasional? Yang pertama ini adalah bebas dari lapar dan haus. Harus kita pastikan bahwa ternak yang kita pelihara harus memiliki akses yang cukup, terutama ke makanan ataupun pakan dan air bersih ya, yang memadai tentunya, kualitasnya ataupun kuantitasnya untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak ya. Jadi itu. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan ya. Jadi lingkungan kandang yang nyaman dan aman ya sangat penting untuk mencegah sapi-sapi kita atau ternak kita menjadi stres dan bisa juga terjadi cedera nantinya yang akan berdampak mau tidak mau pada produksi susu yang akan dihasilkan. Kemudian bebas dari rasa sakit dan penyakit. Jadi perawatan kesehatan rutin ya, dan pencegahan penyakit menjadi keharusan untuk kesejahteraan fisik ternak ya. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku alami ya. Ini ternak harus dapat melakukan aktivitas sosial dan perilaku alami seperti grooming ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya kita pelihara di pasture atau padang penggembalaan, dan juga berinteraksi antara satu ternak yang lain. Tapi bukan berantem ya, berantem karena kekurangan makan, berebut makan, itu jangan sampai terjadi tentunya ya. Kemudian bebas dari rasa takut dan stres. Jadi lingkungan yang menyenangkan ya. Ternak juga perlu lingkungan yang menyenangkan dan manajemen stres ya, yang efektif untuk membantu mencegah trauma psikologis pada ternak yang kita pelihara. Tentunya harapan kalau sudah kita pelihara dengan kesejahteraan itu akan berdampak pada produktivitas ternak yang kita pelihara ya nantinya. Nah, perilaku alami dan indikator stres pada ternak bisa kita lihat ya. Bisa misalnya ya, perilaku alami, aktivitas makan sekitar 4-5 jam per hari, kemudian istirahat dan terjadi proses ruminasi ya selama 12-14 jam per hari. Kemudian ada interaksi sosial seperti hierarki, dominansi, dan grooming nantinya yang terjadi pada ternak kita ya. Namanya aja ternak ruminansia, dia perlu proses yang namanya ruminasi ya.
Kemudian kalau kita melihat perilaku abnormal atau stres ya, misalnya itu stereotipi ya, misalnya menjilat dinding kandang ya, jangan sampai misalnya kekurangan mineral ya, pika dan lain-lain ini. Kemudian agresi yang meningkat sebagai respon stres ya. Nah ini pasti akan ditunjukkan kalau kondisi ternak kita abnormal atau tidak normal ya. Kemudian pengurangan aktivitas makan yang berdampak pada kesehatan ternak kita ya. Nah ini hal semua harus dihindari, harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai ternak kita itu perilakunya tidak normal atau abnormal ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ternak perah ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah manajemen perkandangan atau manajemen kandang ya. Kepadatan ternak dan sistem pemeliharaan seperti tie stall atau free stall sangat menentukan kenyamanan dan perilaku ternak yang kita pelihara. Kemudian kalau pengaruh lingkungan ya, seperti suhu, kelembaban, dan ventilasi yang baik ya, penting untuk mencegah terjadinya stres panas. Nah, bisa diukur lewat heat stress index ya. Nah itu akan ketahuan apakah suhu lingkungan atau keadaan lingkungan secara umum itu sudah tidak memenuhi syarat atau dalam kondisi yang normal ya. Jangan sampai terjadi heat stress. Kemudian kesehatan ya. Jadi kondisi seperti kepincangan, lameness ya. Jadi kemudian kalau ada mastitis, kemudian metritis, harus kita cegah sedini mungkin, atau upaya preventif yang harus dilakukan dan ditangani sesegera mungkin ya, untuk kesejahteraan optimal pada ternak yang kita pelihara tentunya ya. Nah itu beberapa hal yang harus benar-benar kita jamin untuk ternak kita. Nah bagaimana teknik pengukuran kesejahteraan ternak perah kita? Ada beberapa parameter yang bisa kita ukur ya, misalnya parameter fisiologis, misalnya kadar kortisolnya sebagai indikator stres, dan jumlah sel somatik sebagai penanda kesehatan ambing, apakah dia sakit, ada tanda-tanda mastitis atau tanda-tanda peradangan yang lain yang bisa saja terjadi. Kemudian parameter perilaku ya, qualitative behavior assessment atau QBA ya, dengan penilaian ekspresi dan perilaku ternak secara kualitatif juga bisa kita lakukan ya. Secara eksterior ini behaviornya bagaimana kondisi ternak kita. Kemudian kita bisa melakukan penilaian kandang ya. Ada protokol welfare quality ya, yang menggunakan skor untuk mengevaluasi kondisi kandang dan lingkungan ternak yang kita pelihara. Jadi kandangnya bagaimana, apakah sudah standar ataupun kurang ataupun bagaimana ya, bisa kita lihat dengan penilaian kandang ini. Nah, kemudian kita lakukan strategi bagaimana kalau kita mau melakukan peningkatan kesejahteraan ternak perah yang kita pelihara. Yang pertama itu dilakukan manajemen kandang yang baik. Ya, misalnya penggunaan alas kandang atau bedding ya yang nyaman, ya, meningkatkan kenyamanan ternak dan mengurangi risiko cedera. Nah sekarang banyak matras yang bisa kita gunakan ya, yang bisa ternak kita atau sapi perah kita bisa menjadi nyaman tentunya. Kemudian bisa dilakukan enrichment perilaku. Jadi penyediaan sikat atau brush, kan kita tahu perilaku ternak kita kalau gantel, ada lalat, itu kalau secara alami kan menggunakan mungkin ekornya, mengibas-ngibaskan ekornya. Nah dia sering menggosok-gosokkan badannya. Nah kita siapkan sikat atau brush untuk grooming ya, memungkinkan ternak
mengekspresikan perilaku alami sosial mereka ya. Kemudian berikutnya adalah pengendalian stres panas ya, menggunakan kipas angin mungkin yang bisa menyemprotkan air embun ya, bisa juga menggunakan sprinkler ya, dan juga penyediaan naungan shading ya, sangat efektif kalau di padang pengembalaan diperlukan pepohonan yang nanti bisa menaungi atau shading ya, yang sangat efektif untuk mengurangi dampak suhu tinggi terhadap ternak yang mungkin terjadi ya di lingkungan kita, apalagi sekarang ya kondisi cuaca tidak menentu. Nah, ini harus diantisipasi agar ternak kita selalu sejahtera, tentunya tidak manusianya saja yang harus sejahtera. Kemudian manfaat kesejahteraan ternak terhadap produktivitas dan kualitas produk ya, kalau misalnya sudah kita lakukan ternak kita sejahtera, jelas akan berdampak pada kesehatan fisik ternak ya. Jadi kesejahteraan optimal ini akan bisa menurunkan resiko penyakit seperti mastitis dan lameness ya. Itu yang bisa nanti kita mendukung produktivitas ternak kita. Kemudian produktivitas susu ya. Ternak sehat ya tentunya dengan stres minimal ini akan menghasilkan susu lebih banyak ya dan bernutrisi tinggi ya. Bagaimanapun perlakuan terhadap ternak kita itu akan berdampak pada produktivitas susu yang dihasilkan. Kemudian juga terhadap kualitas produk ya. Jadi susu yang akan dihasilkan nantinya memiliki kandungan nutrisi lebih baik dan aman untuk konsumen. Nah, ya ini yang kita harapkan. Jadi kalau bisa disimpulkan dan kita ada rekomendasi untuk peternak kita, untuk kita semua terutama yang berternak sapi perah, yang pertama yang harus dilakukan adalah pahami perilaku ternak kita. Jadi memahami perilaku alami dan tanda stres penting ya untuk pengelolaan yang lebih baik ya. Ternak ataupun binatang ataupun hewan itu ada juga stresnya, jangan dikira ya hanya manusia saja. Kemudian implementasikan prinsip kesejahteraan. Jadi pastikan five freedom yang sudah dijelaskan di depan diterapkan dalam manajemen pemeliharaan ternak kita ya. Five freedom kita harus benar-benar kita jalankan. Kemudian berikutnya adalah optimalkan lingkungan. Jadi perbaiki manajemen kandang, kemudian kontrol suhu dan berikan enrichment yang bisa kita lakukan semampu kita. Nanti insya Allah akan berdampak pada produktivitas ternak kita. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah lakukan monitoring berkala ya. Jadi gunakan parameter fisiologis, perilaku dan penilaian kandang untuk evaluasi secara rutin. Jadi kita lakukan evaluasi dengan baik ya supaya bisa memonitor secara berkala sehingga hal-hal yang mungkin terjadi bisa ditangani dengan baik tentunya. Sampai di sini ya, kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan Anda terus bersemangat ya di dalam usaha sapi perah ya, biar kita tambah sejahtera. Oke, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.